Siapakah Habib Umar bin Hafiz? Habib artinya cinta, hub, cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah, maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu cicit keturunan As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Attas, Barakbah, bin Syihab, ini semua. Maka kita kenal ada besar Profesor Sayyid Naqib Al-Attas, di ujung nama Al-Attas, itu termasuk daripada As-Syihab atau As-Saq, tapi biasa ditulis As-Sagaf, As-Sagaf, itu sebenarnya As-Saqaf. Ini semua adalah daripada Hadramaut, Tarim. Mereka datang kemari mengislamkan negeri-negeri Melayu. Mereka menjadi ulama, bahkan menikah dengan kerabat, kemudian sebagian mereka menjadi sultan di beberapa kawasan daerah. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW. Dan hari ini di antara yang masyhur di antara mereka adalah Al-Habib Umar bin Hafiz, pengasas Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Murid-murid mereka inilah yang datang. Di antara murid mereka yang sampai kemari adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin. Banyaklah ikut tazkirah, ambil manfaat dari para habaib-habaib ahlu sunnah wal jamaah. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni ta'ajuruka, kalau kau tidak ziarahiku maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Boleh saya masuk? Boleh. Boleh, ini saya mau mengklarifikasi nih. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafid. Banyak. Iya banyak. Saya ada beberapa rekaman ya, tentang saya datangi ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul kitabnya itu Al-Quburu fil Yaman. Itu imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga
ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masih atau Allah alam saya lupa ya, dia itu ternyata yang menggagas pertama membangun, memasangkan kain, menaruh bunga-bunga, menghiasi kuburan, itu adalah seorang Habib pelakunya. Gitu loh. Di dalam kitab itu tertulis maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, menaruh kain, terus menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh ulama Syafi'i yang ada di Tarung ini. Memang di dalam kitab itu ada gitu loh. Gitu, ini Bang Nasab, tadi yang disebutkan tokoh-tokoh agama Syafi'iyah itu yang menentang Umar bin Hafiz itu tokohnya masih hidup kan? Masih hidup. Masih hidup kan? Masih hidup. Berarti di Tarim sendiri itu tidak dikuasai oleh klan Habib Alwi ya? Tidak. Jadi gini teman-teman, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang saya sebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, atau itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya mi'rab. Mi'rab itu mereka namakan mi'rab. Itu kata mereka gelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga. Gitu. Makanya Bang saya Nasab, bingung juga. mau dilanjutkan dulu atau saya boleh masuk? Saya lanjutkan sedikit. Saya bingung, kata mereka Nabi SAW pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah, taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Uwais Al-Qarni kok masih jadi tabi'in, nggak jadi sahabat gitu? Padahal dia adalah manusia yang Nabi SAW perintahkan ke Umar ibn Khattab, kalau ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu? Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita-cerita dongeng. Bang, saya mau lanjutin itu tadi ya, tentang apa membuat tempat-tempat ibadah baru setiap tahun. Beberapa tahun gitu ya. Ini nih yang menarik bagi saya adalah tempat ibadah-ibadah baru kemudian dijadikan tempat tawaf. Itu maksudnya gimana itu? Jadi tempat tawaf itu gimana sih maksudnya? Itu kalau nggak salah mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban. Kalau nggak Sa'ban, Muharram, mereka ini dari segala penjuru mereka datang keliling kayak tawaf Ka'bah. Jadi mereka keliling kayak seperti tawaf Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu semua bisnis, masalah fulus. Menurut saya itu yang saya pahami itu. Kalau berdasarkan dialogmu dengan imam tokoh agama yang Syafi'iyah itu tadi, komentar apakah ada dialog beliau yang mengomentari tentang ritual tawaf mereka itu, Bang Nasab?
Banyak sekali teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tentang ulama-ulama Syafi'iyah ya, ditulis saja di YouTube itu pasti keluar. Ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu menyerang lewat mimbar, lewat mikrofon tentang kesesatan dan tidak bolehnya hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali. Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal itu. Ya, Bang Nasab, apakah tokoh-tokoh agama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu mengakui bahwa Umar bin Hafid itu sebagai zuriyah Nabi? Tidak mengakui. Itu diucapkan secara tegas dan jelas atau bagaimana? Secara tegas. Malah mereka itu mengatakan kalaulah mereka adalah zuriyah Nabi, mereka mengerjakan kesesatan maka terbatallah kedurian mereka. Mereka berpedoman dengan hadis Nabi, orang yang keluar dari akidah dan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tidak akan mengakui mereka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan, Abu Lahab Ibnul Uzza, Ibnul Abdul Muttalib itu paman Nabi. Dia terbatalkan ke Nabi gara-gara perbuatan kesyirikannya. Nabi tidak mengakui dia karena kesyirikannya. Gitu loh. Jadi sama dengan Ba'alawi, mereka membuat tempat-tempat kesyirikan di Tarim. Apalagi sekarang mereka mengatakan kalau mau umroh kita sempurna, maka singgah dulu ke Tarim. Apalagi mereka mengatakan siapa yang memberi salam dari luar Tarim, maka yang menjawabnya adalah Nabi SAW di dalam Tarim. Kan ini kan terbatal kalaulah mereka dzurriyyah. Gitu loh. Iya. Apa namanya ya? Bentar, tentang makam Nabi Hud itu, kalau menurut informasi yang Bang Nasab dapatkan itu, munculnya itu beberapa puluh tahun terakhir atau sejak dulu? Kalau nggak salah itu 30 tahun yang lalu. Jadi gini teman-teman, dipahami dulu ya, adanya zuriyah Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya 2 nakobah. Ada Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau zuriyah Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim. Ya mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir dan pecah-pecahannya seperti itu. Itu sejarah mencatat itu orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Nama kitabnya itu At-Tarikh Hadromiyah. Itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Karena kitab ini memang membongkar semua Ba'alawi ketika mereka itu berkuasa di Yaman. Gitu loh. Berkuasa di Yaman. Pernah mereka berkuasa dengan partai komunisnya. Pernah. Itu mereka pernah berkuasa kalau nggak salah di tahun 1800 sekian lah. 1887, 1886, 85, 89, Ali Abdullah Soleh mengambil alih negara itu kan sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an, tahun 1889. Ali Abdullah Soleh jadi presiden. Di saat itu kan di Yaman Selatan itu kan masih dikuasai oleh partai komunis. Iya. Oke. Yaitu Hadramaut khususnya. Ya. Dan diantaranya pemimpin-pemimpin mereka itu adalah Salim Ali Al-Baido, itu pemimpinnya, presiden Partai Falasaf, partai apa yang menang dari Partai Komunis itu namanya Ali Salim Al-Baido, terus wakilnya itu Al-Jufri, dan pembesar partainya itu Al-Atos. Iya. Oke Bang, kita ini
Saya masih Sebenarnya masih tertarik. luas ini teman-teman, masih banyak sekali tentang masalah Partai Komunis. Orang-orang pembesar-pembesarnya dari mereka itu bukan hanya satu dua orang ya. Cuma karena ini waktu terbatas kita sampaikan aja secara ini. Iya, untuk detailnya nanti. Bang Nasab, ini saya mau melanjutkan tentang itu tadi, tentang apa namanya, nakobah itu. Jenengan udah pernah berdialog dengan nakobah? Saya pernah nanya ya, saya pernah tanya di Bani Hasim, orang-orang Bani Hasim atau Bawazir ya, itu di namanya Ghail Bawazir, adanya itu di dekat Mukalla. Saya pernah tanya tentang klan Ba'alawi ini, apakah mereka durian Nabi atau tidak. Mereka tidak pernah kenal apa itu Ba'alawi. Yang mereka kenal hanya Al-Atos, Al-Jufri, atau apalah, bin Hafid, dan yang lainnya itu yang mereka kenal. Kalau per orang mereka kenal, gitu loh. Adapun kalau bilang mereka punya nakoba atau punya seperti yang ada di Indonesia, Robito Alawiyah, mereka nggak tahu itu. Ada yang lebih ekstrim lagi dari Bawazir ya. Mereka sebagian Bawazir mengatakan orang-orang ini mengaku durian Nabi tapi kelakuannya nggak sesuai. Jadi makanya mereka ini ka'annahum fil manam, mereka itu seperti dalam mimpi mengaku durian Nabi. Itu statement dari Bawazir. Itu sebenarnya sebagian orang Bawazir gitu. Oke. Dan memang di Yaman itu teman-teman, kata Habib itu tukang sampah pun boleh mengatakan itu. Kita katakan Habib boleh. Karena kata Habib itu di Yaman itu adalah orang yang dicintai dan orang yang mencintai, bukan suatu gelar fulan alam yang terhormat atau yang tertinggi, enggak. Gitu loh. Atau enggak usah di Yaman ya, di seluruh negara Arab, di negara Arab, kata Habib atau Habibah atau Habibi itu adalah sesuatu yang sudah sehari-hari bagi mereka. Iya, kita mau beli sayur ya Habib, kam hada, udah biasa itu kata Habib, bukan gelar untuk seseorang durian Nabi gitu loh. Apalagi Ba'alawi ini kan dikatakan Habib sekitar 30 tahun yang lalu, kan sesuatu yang lucu. Dan yang lebih parah lagi teman-teman ya, yang kita lihat kuburan-kuburan mereka yang ada di Tarim seperti ini ya. Saya tunjukkan satu contoh nenek moyang mereka yang sangat fenomena di kalangan mereka ini. Ini lihat teman-teman di HP ini. Iya. Ini satu contoh ya. Ini tidak ada sama sekali tertulis Al-Habib atau As-Sayyid, tapi langsung Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Jadi kesimpulannya teman-teman, semua kuburannya para klan Ba'alawi yang ada di Yaman, sekaliber Abu Bakar bin Salim saja itu nggak dipasang Habib atau Sayyid. Kalau di Indonesia kan itu makam-makam itu kan ada langsung Al-Habib, As-Sayyid, Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Semua kuburan yang mau asli, yang mau palsunya semua Al-Habib tertulis. Gitu loh. Jadi terbantah bahwasanya kata-kata Habib itu tidak ada di Yaman. Contohnya ini kuburan nenek moyang mereka yang sangat suhroh, kata mereka, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu nggak ada tulisannya Al-Habib atau As-Sayyid. Langsung aja Syekh Abu Bakar bin Salim. Gitu loh. Bang Nasab. Terus juga yang di antara yang di Tarim, seperti mereka mengatakan di Tarim itu tidak ada aspal. Ini aspal semua ini teman-teman. Ini di kuburan, di depannya kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada aspal. Ada ini apa namanya, cor-coran semen. Jadi yang ceramah teriak bilang di Tarim itu tidak sengaja tidak dibangunkan aspal gara-gara khawatir bekas kakinya wali itu tertutup. Itu dusta. Jadi kalau mau berbohong jangan nanggung gitu loh. Sekalian aja jadi Ba'alawi.